Nasdem ingin punya brand ambassador sebagai ikon politik partainya. Tetapi tentu sebagai bagian dari pemerintahan selama ini di era Jokowi, tentu Nasdem khawatir ketika di luar pemerintahan, apalagi posisi politik berada di samping Anies Baswedan yang hari ini oposisi dengan Prabowo Gibran. Dan saya Realcon belum selesai di KPU, tapi apalagi dengan munculnya komentar dari PKB, kita belum dapat kabar loh dari Nasdem kalau Pak Surya Paloh ke istana. Artinya tentu ini juga akan membuka meretakkan koalisi Amin yang selama ini mungkin berharap ada perubahan di Realcon KPU. Tetapi dengan ada komunikasi antara Nasdem dengan istana, tentu apakah Nasdem sudah menerima quick count deal-deal ini, tentu dengan artian bahwa Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem dan Nasdem akan merapat ke Prabowo Gibran. Secara nggak langsung apakah ini menjadi Nasdem akan kembali di Partai Jokowi yang mungkin sebelumnya identik dengan Jokowi. Ini kita akan lihat ke depannya bagaimana agenda-agenda politik yang sangat dinamis ke depannya, Mbak. Yang terpenting dengan PSI nggak lolos parlemen, ini juga akan mengubah konstelasi politik di parlemen nanti, Mbak. Halo Tribuners, Tribun Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin malam. Pertemuan itu disebut-sebut membahas situasi terkini termasuk soal pemilu. Namun pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh ini yang dilakukan pada Minggu malam 18 Februari masih menyisakan tanda tanya alias masih menjadi misteri. Pertama, apa yang sebenarnya dibahas oleh mereka? Lantas siapa yang terlebih dulu menginisiasi pertemuan? Benarkah pertemuan ini terkait merapatnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju atau hanya pertemuan silaturahmi biasa? Untuk membahasnya, Tribuners, kita sudah tersambung bersama pengamat politik Aljabar Strategik, Bang Rifki Caniago yang sudah bergabung dengan sambungan Zoom dengan kita. Halo, Bang Rifki. Halo Mbak, selamat malam Mbak. Alhamdulillah Selamat sehat Mbak. malam. Ya, Sehat Bang Rifki ini. ya sehat Mbak. Alhamdulillah Terima sehat. kasih sebelumnya sudah bergabung dengan kami di Tribun on Fokus hari ini. Bang, ini sebagai pengantar seperti yang saya bicarakan di awal, ini sebagai pengawal aja. Bagaimana Bang Rifki kemudian melihat pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pasca pemilu kemarin? Ya, kalau saya membaca Mbak Tini, kalau secara normatif tentu pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu biasa ya, karena memang orang ini kan udah teman lama, teman karib ini, Hmm. artinya kalau mereka bertemu itu biasa saja. Apalagi posisi Nasdem yang hari ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Tapi kalau kita membacanya secara normatif, tapi kan kalau kita membaca insting publik, hanya bukan insting pengamat, tapi insting publik pun udah kebaca ini, bahwa ada indikasi bahwa Nasdem ingin merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Karena apakah ini menunjukkan bahwa Nasdem udah mengakui hasil quick count atau memang menunggu dari Realcon KPU? Dan saya rasa tentu banyak analisa yang juga akan kita bisa lihat dalam pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau kita melihat narasi dari isu yang dilempar oleh Pak Jokowi bahwa hanya menjembatani, artinya Hmm. adalah bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu ingin bahwa Surya Paloh ingin bertemu, apakah ini ingin mempertemukan dengan koalisi Prabowo Gibran atau ada agenda lain. Dan saya rasa kemungkinannya di nomor dua, Mbak, lebih kepada ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di Oktober nanti. Hmm. Tapi kan ini Nasdem sejak awal sudah menggaungkan untuk perubahan begitu dari pemerintahan sebelumnya. Ini bagaimana kemudian, Bang? Ya, politik perubahan itu kalau kita cek beberapa komentar Presiden Nasdem kayak Sahroni kan hanya tagline, perubahan hanya Hmm. tagline di pemilu 2024, dan hari ini Nasdem mudah mendapatkan posisi politik di Pileg 2024. Tentu yang paling penting bagi Nasdem adalah untuk mendapatkan posisi politik di kekuasaan, terutama di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya rasa agenda politik yang penting bagi Nasdem hari ini adalah bahwa Nasdem sudah mendapatkan keuntungan dengan mengusung Anies karena udah bertahan di DPR, mendapatkan sekitar 9%. Tetapi kepentingan yang paling penting bagi Nasdem itu adalah mendapatkan kursi menteri. Dan saya Hmm. rasa itu yang belum tercapai di Anies. Makanya dengan posisi Nasdem yang terbiasa dengan di pemerintahan, karena gennya Nasdem kan Golkar, Mbak.
nggak bisa di luar pemerintahan. Dan saya rasa Gen Nasdem yang mirip Golkar ini menurut saya juga akan memberi ruang kepada Nasdem untuk berupaya agar bisa masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya rasa pintu masuk yang dimainkan oleh Nasdem adalah dengan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Karena ini bukan hanya komunikasi Jokowi dengan Prabowo, tapi juga bahwa Jokowi adalah kingmaker dari kemenangan Prabowo Gibran. Secara formal, memang Prabowo Gibran itu adalah menang dengan bagian yang terpisah dari Jokowi. Tapi secara bayangan politik di belakang Prabowo Gibran adalah ada Joko Widodo. Artinya mau nggak mau, kalau ingin menjadi bagian pemerintahan Prabowo Gibran, paling tidak harus seondulah pada Pak Jokowi gitu. Hmm. Sebenarnya nanti kalau semisal kemudian Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, apakah nanti akan berpengaruh ke Anies Baswedan begitu? Ya, artinya saya rasa tidak ada kepentingan lain yang mungkin terlalu menguntungkan bagi Nasdem untuk Mas Anies, kecuali Hmm. memang agenda Jakarta. Karena memang tidak ada momentum politik yang akan menjadi terlalu penting antara Nasdem dengan Anies. Karena memang secara pemilihan elektoral, pileg sudah selesai. Artinya kepentingan Nasdem dengan Anies kan agar diuntungkan di pileg. Artinya sudah selesai antara komunikasi Anies dengan Nasdem. Terpenting Hmm. tentu secara formalitas tentu Nasdem ingin punya brand ambassador sebagai ikon politik partainya. Tetapi tentu sebagai bagian dari pemerintahan selama ini di era Jokowi tentu Nasdem khawatir ketika di luar pemerintahan, apalagi posisi politik berada di samping Anies Baswedan yang hari ini oposisi dengan Prabowo Gibran. Dan saya rasa sebagai partai politik ini tentu Nasdem berhitung, Mbak, nggak mungkin dia itu akan sama sikap politiknya dengan elit Anies Baswedan dengan menentukan pilihan politik oposisi dengan Pak Jokowi atau dengan Prabowo Gibran. Karena memang partai butuh kelembagaan untuk hidup ke depannya, butuh positioning politik di pemerintahan, karena untuk berada di luar kekuasaan nggak banyak partai yang bisa oposisi kecuali PDIP. Makanya saya rasa dalam skema komposisi pileg hari ini, yang akan kemungkinan itu juga akan yang konsisten itu akan di luar itu adalah PDIP. Bahkan PKS pun udah mulai menghembuskan napas bahwa dia menerima hasil Pilpres, apakah ada sinyal PKS juga akan gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran atau bagaimana? Karena mau nggak mau, PKS ini adalah bagian adalah sekutu lama dari Pak Prabowo. Oke, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi ini kita akan bertanya soal, ini kan kemarin pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini menyisakan banyak pertanyaan begitu Bang Rifki. Ini pihak Ya, istana menyebut sebelumnya kalau Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Atas permintaan itu, Jokowi kemudian mengalokasikan waktu. Tapi di sisi lain ini Nasdem membantah bahwa Pak Paloh ke istana karena undangan makan malam dan Mas Rifki ini seperti apa kemudian membacanya? Siapa ya yang saya benar rasa dan siapa sebenarnya yang saya rasa dalam agenda ini kita nggak bisa memastikan siapa yang benar ya. Tapi yang terpenting dalam konteks hari ini kita baca dengan netral ini saling menguntungkan sebenarnya. Karena memang dengan Pak Jokowi ditemui oleh Pak Surya Paloh itu juga akan menaikkan bargaining posisi politik Pak Jokowi. Karena memang selama ini ketika proses politik itu bahwa ketika ada pihak yang kalah dan mereka meminta bantuan Pak Jokowi untuk berkomunikasi dengan Prabowo Gibran, secara nggak langsung kan daya politik Pak Jokowi kan lebih mahal kan dalam konteks ini karena menjadi mediator dari perhelatan politik pasca Pilpres. Tetapi tentu juga ada isu bahwa Nasdem juga gengsi kan, artinya bahwa realcon belum selesai di KPU, tapi apalagi dengan munculnya komentar dari PKB, kita belum dapat kabar loh dari Nasdem kalau Pak Surya Paloh ke istana. Artinya tentu ini juga akan membuka apa meretakkan koalisi Amin yang selama ini mungkin berharap ada perubahan di realcon KPU. Tetapi dengan ada komunikasi antara Nasdem dengan istana, tentu apakah Nasdem sudah menerima quick count atau bagaimana gitu. berarti ini secara tidak langsung sudah ada tanda-tanda perpecahan di koalisi Amin begitu ya Bang ya? Kalau perpecahan dalam artian posisi politik itu PKS sudah mulai membuka ruang itu, Mbak. Artinya Hmm. kita lihat di YouTube Mardani Alisera itu kayak udah meminta Ganjar dan Anies itu menerima hasil quick count. Ya Artinya saya benar. rasa uh, apakah simbol dari Nasdem ini sudah dimulai dari PKS dan artinya bahwa dari perpecahan ini bukan perpecahan soal koalisi Amin ya, tapi karena memang Anies udah selesai dalam kontestasi Pilpres, tentu kepentingan partai tidak lebih tinggi dengan Anies.
Artinya kepentingan partai adalah bagaimana mendapatkan kue kekuasaan dari Prabowo Gibran. Dan saya rasa dengan bukan pecahnya koalisi, tapi mungkin uh, masing-masing parpol tidak menahan diri untuk bisa bertahan di menunggu hasil rekon KPU. Karena memang ini yang menurut saya menjadi kekhawatiran bagi PKB, mungkin dari Amin yang secara sendiri yang masih percaya dengan rekon KPU. Dan ini yang mungkin bisa sebuah komunikasi yang memang kedepannya berbenturan antara PKB dengan Nasdem dalam penentuan kapan harus berkomunikasi dengan istana dan kapan harus menahan diri gitu. Hmm. Tadi Pak Jokowi dikonfirmasi terkait pertemuan dengan Surya Paloh dan Pak Jokowi ini mengaku hanya berupaya menjembatani komunikasi antar parpol begitu. Ini menurut analisa Bang Rifki sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi topik pertemuan antara Jokowi dan Paloh? Apa yang kemudian dibicarakan? Dan saya rasa itu lebih kepada mungkin melaporkan bahwa mungkin kekalahan di Pilpres atau bagaimana. Dan tentu ada peluang-peluang yang mungkin mereka bicarakan. Apakah peluang dari Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau ada agenda-agenda pemerintahan yang lainnya. Karena kita juga harus membaca bahwa antara Pak Jokowi dengan Nasdem ini kan punya hubungan yang cukup lama ya, Mbak. Artinya dengan posisi PDIP yang hari ini berjarak dengan Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi butuh juga kekuatan politik di Nasdem. Dan Nasdem juga butuh Jokowi agar bisa menjadi ikon untuk bisa menjadi bagian dari Prabowo Gibran. Dan saya rasa ini yang akan menjadi hal yang mungkin menjadi dibicarakan di pertemuan ini. Tetapi karena bahasa Pak Jokowi itu menjembatani, ini lebih asumsi saya sebagai pengamat itu lebih ke bagaimana Nasdem ini bisa berkomunikasi dengan Prabowo atau Gibran lewat Pak Jokowi. Mungkin Hmm. menjembatani seperti itu. Jadi dari ujung ke ujung. Artinya dari posisi oposisi 01 dengan 02 ini berkomunikasi lewat Pak Jokowi agar diterima di koalisi Prabowo Gibran nantinya atau koalisi Indonesia Maju. Dan saya rasa agenda-agenda yang dibicarakan lebih kepada agenda-agenda kepentingan elektoral atau kepentingan yang lebih kepada komposisi kabinet di uh, Oktober nanti ketika Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden. Hmm. Ini kan kemudian Nasdem sebagai inisiator koalisi perubahan rupanya tak menjalin komunikasi dengan PKB begitu soal pertemuan dengan Pak Jokowi kemarin. Ini kemudian PKB maksud saya, PKB ini Ya. mengaku kaget bahwa kemudian Pak Paloh bertemu dengan Pak Jokowi setelah ada pemilu kemarin. Ini kacamata Bang Rifki sendiri seperti apa menilainya? Saya rasa PKB kaget itu tentu memang wajar ya Mbak, karena memang pertama PKB masih menjadi bagian dari partai yang percaya bahwa dengan recall KPU sebagai pilihan akhir dari Timnas Amin. Tetapi ternyata Surya Paloh mengambil pilihan yang lebih cepat dengan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Tentu secara asumsi, secara psikologis ini juga akan mengganggu semangat juga mentality dari Timnas Amin yang hari ini mungkin menunggu recall KPU. Dan ini yang juga mungkin kekecewaan bagi PKB yang memang apakah Nasdem mengambil pilihan pragmatis yang lebih cepat atau memang menunggu sabar dengan keputusan KPU. Dan saya rasa ini secara nggak langsung ini juga akan mengganggu solidaritas di Timnas Amin. Memang pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Nasdem ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh PKS sebelumnya yang lebih meminta agar menerima hasil quick count dan lainnya. Dan saya rasa pilihan-pilihan politik partai politik ini akan berbeda, Mbak, dengan para kandidat. Hmm. Para kandidat lebih mementingkan agar menerima menunggu hasil rekon KPU, tapi bagi partai politik adalah berupaya agar mendapatkan opportunity di pemenang Prabowo Gibran gitu. Apakah sebagai menteri atau jabatan strategis lainnya gitu. Hmm, hmm. Tapi tadi pihak Nasdem kemudian membantah kalau nanti Pak Jokowi itu memberikan tiket untuk Nasdem bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, Bang. Gimana? Tadi Nasdem juga sempat membantah kalau Pak Jokowi ini memberikan tiket begitu kepada Nasdem untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ini bagaimana, Bang? Ya, kalau kita membaca komentar dari Pak Jokowi kan memang tidak ada soal tiket, tapi kan Hmm, bahasa Jokowi kan jembatan. Artinya kalau kita membaca soal jembatan, tentu jembatan apa yang akan dihubungkan oleh Pak Jokowi? Kalau tidak dengan komunikasi antara 01 dengan 02. Artinya ada bahasa Pak Jokowi yang saya baca di media bahwa itu kan urusan partai politik.
Artinya, kalau kita membaca komentar Pak Jokowi meskipun nggak langsung, ini menunjukkan bahwa eh, ada pesan-pesan yang menghubungkan bahwa ada agenda terkait dengan kursi kabinet. Meskipun Hmm. ini bukan menjadi agenda utama dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi, tetapi ini tentu menjadi perbincangan yang cukup penting karena memang Nasdem juga akan berhitung mau ngapain pasca Pilpres atau apakah akan oposisi atau menjadi bagian pemerintahan. Pada sisi lain, pemerintahan Prabowo Gibran masih kurang kekuatan politiknya di parlemen 50%. Artinya secara nggak langsung, Nasdem juga butuh di kekuatan politik di eksekutif, dan sedangkan Prabowo Gibran butuh kekuatan politik di parlemen, apakah itu PKB, apakah itu Nasdem, atau PKS. Ruang-ruang ini yang dibaca oleh Nasdem agar bisa mendapatkan ruang-ruang yang menguntungkan, begitu Mbak. Hmm. Ini kan kemarin juga sempat apa namanya hubungan antara Pak Jokowi sama Surya Paloh dikabarkan ada isu-isu merenggang begitu. Tapi melihat kemarin kemudian ada pertemuan ini bagaimana, Bang Rifki? Apakah memang ya namanya politik ya ada nanti kalau ada keperluan nanti akan merapat begitu ataukah bagaimana kemudian? Ya, kalau itu kan namanya politik ya. Artinya Hmm. konflik atau mungkin berjauhannya antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini kan soal agenda Pilpres 2024 aja, Mbak. Artinya Pak Surya Paloh lebih ke Anies, Pak Jokowi mungkin ke Prabowo Gibran. Artinya ini agendanya sudah selesai, ternyata pasca Pilpres kita saling membutuhkan lagi karena Hmm. kita tidak lagi berdebat soal pilihan politik. Dan saya rasa Nasdem juga membutuhkan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi juga membutuhkan Nasdem karena apalagi dengan posisi politik eh, Pak Jokowi yang berjauhan dengan PDIP. Apakah Pak Jokowi mempersiapkan posisi politik Mas Gibran lewat Nasdem atau bagaimana? Kita nggak tahu ya. Artinya tentu dengan ruang-ruang ke depan banyak kemungkinan yang akan terjadi dengan komunikasi antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi gitu. Hmm. Berarti ya seperti yang saya ini menarik Bang Rifki tadi. Ini ada kemungkinan nanti Bang Gibran dipersiapkan dari Nasdem begitu ya. Ini kan tapi kemarin Iya, ada kabar-kabar bahwa nanti ada dulu kan Gibran sempat maju ke dari apa namanya Golkar begitu, tapi sampai sekarang iya. masih di PDIP. Ini kemudian bagaimana? Ya, ya, susah waktu saya. Kalau misalnya Gibran ini kan masih punya peluang ya, punya peluang apakah ke Golkar atau yang lain. Tapi kan Golkar salah satu mesin politik yang juga akan banyak ruang yang memang banyak kandidat juga ke depannya ya. Ada Ridwan Kamil, ada ini ya. Artinya tentu figur yang memang tidak punya kepentingan atau ketua umum yang nggak punya kepentingan untuk jadi presiden atau wakil kan Nasdem, karena Surya Paloh selama ini nggak punya keinginan atau nafsu untuk jadi presiden ya. Hmm. Artinya kalau Gibran punya peluang ke sana kan juga juga sah-sah saja karena memang dia lebih terbuka karena memang Pak Surya Paloh bukan orang Jawa, dia orang Aceh. Artinya kesempatan untuk bisa maju di bursa Pilpres tentu ini menjadi agenda strategis. Dan saya rasa ini yang juga akan menguntungkan bagi Gibran. Tetapi ini juga nggak bisa kita lepaskan bahwa Gibran juga punya peluang di Golkar. Tapi saya rasa ini juga menjadi opportunity bagi Pak Jokowi misalnya lolos di parlemen Hmm. untuk bisa menguatkan posisi Nasdem di pasca Pilpres 2024. Artinya deal-deal ini tentu dengan artian bahwa Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem dan Nasdem akan merapat ke Prabowo Gibran secara nggak langsung. Apakah ini menjadi Nasdem akan kembali di Partai Jokowi yang mungkin sebelumnya identik dengan Jokowi, ini kita akan lihat ke depannya bagaimana agenda-agenda politik yang sangat dinamis ke depannya, Mbak. Yang terpenting dengan PSI nggak lolos parlemen, ini juga akan mengubah konstelasi politik di parlemen nanti, Mbak. Apalagi dengan di mana Pak Jokowi berada Hmm. nantinya. Ya, nanti kalaupun nanti Nasdem akhirnya kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi kan di Kim ini sendiri ada Demokrat begitu, partai yang sebelumnya kemudian ditinggalkan Nasdem. Ini seperti apa nantinya? Ya. Apakah ada perubahan lagi seperti halnya ke PSI yang tidak lolos ke Senayan seperti itu, Bang? Ya, kalau Demokrat tentu bagaimana Demokrat yang dulu apa namanya patah hati dengan koalisi perubahan tentu nggak terlalu menjadi agenda Hmm. utama. Tentu kalau kita membaca bahwa tentu yang penting bagi Demokrat dia mendapatkan posisi penting dibandingkan Nasdem, maka mungkin nggak akan ribut. Makanya saya rasa ini yang paling penting bagi Demokrat dan saya rasa
perhitungan-perhitungan Prabowo Gibran ke depannya tentu bukan hanya soal Demokrat dapat kursi, Demokrat bermusuhan dengan Nasdem, tapi mana partai yang bisa menjaga Prabowo Gibran di DPR. Makanya dengan kursi yang dimiliki oleh Nasdem, tentu Nasdem punya ruang untuk melakukan itu. Dan saya rasa dengan posisi politik dengan Demokrat ada di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya, tentu juga akan ikut berbagi kue dengan partai-partai baru yang akan masuk. Apakah itu dari 01, 03 yang akan mendukung Prabowo Gibran. Dan saya rasa itu lumrah demi mengisi kue kekuasaan 60% kursi di parlemen. Dan saya rasa penting bagi pemerintahan baru karena memang banyak eksekusi-eksekusi pemerintahan Prabowo Gibran yang butuh dukungan dari parlemen, apalagi partai nomor wahid itu PDIP, itu kabarnya mau oposisi dengan Prabowo Gibran. Mau nggak mau, tentu Prabowo Gibran harus merangkul partai-partai menengah, kayak Nasdem, kayak Demokrat, ya kayak Demokrat udah masuk ya, kayak PKB, yang akan bisa memperkuat posisi politik Prabowo Gibran di legislatif, itu Mbak. Ini berarti akan terulang lagi seperti pemilu sebelumnya yang Pak Jokowi dapat apa ya dukungan 9 partai ya kalau misal nantinya Nasdem masuk ke Kim ya Bang ya? Ya, dan itu banyak kemungkinan yang akan terjadi, Mbak. Karena tetapi mungkin di awal-awal ini nggak akan sebesar itu ya. Tapi Hmm. kalau bahasa dari Pak Prabowo kan waktu pidato kemenangan di Senayan ketika 14 Februari kan akan merangkul semua pihak. Artinya dengan kita melihat narasi merangkul semua pihak, artinya partai yang ada di 01 maupun 03 punya kemungkinan besar akan bergabung di Prabowo Gibran. Dan saya rasa mungkin ruang-ruang ini yang dibaca oleh Nasdem untuk bisa masuk ke pemerintahan Jokowi atau menjadi pemerintahan ke Prabowo Gibran nanti, apakah ini dari kabinet atau opsi-opsi apa yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran itu. Hmm. Sejauh ini yang menyatakan siap menjadi oposisi ini baru PDIP ya Bang. Ini apakah nanti Ya, setelah ada agenda pertemuan Pak Jokowi dan Surya Paloh ini, apakah PKB juga akan menjadi oposisi selanjutnya setelah PDIP Bang? dan saya rasa PKB tentu pertamanya cukup berkah ya, punya mendapatkan posisi politik elektoral yang paling diuntungkan dengan mengusung Anies Caimin. Dan saya rasa dengan daya politik PKB selama ini kan bukan partai yang tergolong oposisi, Mbak. Jadi nggak biasa terbiasa oposisi. Karena sejak era SBY ini partai PKB ini lebih jago dibandingin PDIP malahan. Dia sejak era Hmm. SBY itu udah mulai dibagi partai pemerintah dan sampai hari ini. Dan ketika PKB itu berada di pemerintahan, saya rasa akan berbeda jalur di beberapa ini. Tapi pilihan-pilihan PKB ini akan kemungkinan bisa akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi PKB ini kan juga pernah jadi teman dekatnya Prabowo meskipun gagal kan di Pilpres 2024. Dan saya rasa kemungkinan-kemungkinan ini juga akan lebih menguntungkan ketika misalnya PKB yang hampir 12% tentu lebih menguntungkan bagi Prabowo Gibran merangkul PKB dibandingkan Nasdem karena secara kursi yang lebih besar PKB. Dan saya rasa tentu secara kegiatan politik juga akan menarik ke depannya apakah memang siapa partai yang paling sanggup berkuasa, apakah hanya PDIP sendiri atau memang ada partai-partai lain. Dan saya rasa PKS pun juga mulai membangun sinyal akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Artinya PKS sudah lama juga berpuasa. Dan saya rasa pilihan-pilihan yang hari ini yang paling siap berpuasa itu adalah PDIP. Dan partai-partai lain masih membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu. Hmm. Ini kalau dari analisis Bang Rifki sendiri, siapa nantinya yang akan menjadi oposisi setelah PDIP? Kalau PKB kan tadi kemudian masih ada kemungkinan untuk bergabung begitu ya? Hmm. Dan saya rasa masih PDIP, Mbak. Dan P3 pun partai yang memang nggak punya pemilik ya. Artinya kalau memang Prabowo Gibran berkepentingan untuk membawa P3 masuk ke pemerintahan, ini juga akan nanti juga akan terlihat siapakah ketua umum P3 yang baru. Ini juga akan menentukan kemana arah P3. Dan kalau partai-partai lain kayak misalnya PKB, tentu Caimin juga harus berhati-hati ya, karena memang PKB ini juga terancam meskipun secara elektoral ini juga punya suara yang baik di Pilpres di pemilu 2024, tetapi juga banyak yang mengklaim bahwa PKB punya ruang untuk direbut. Apakah kader-kader PKB lainnya juga akan berniat untuk jadi ketum PKB? Ini Hmm. mungkin juga akan menjadi komitmen apakah nanti arah politik PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau memang di luar pemerintahan. Dan saya rasa ini juga akan menentukan arah politik ke depannya. Siapa ketum partainya itu juga menentukan siapa kemana arah politik partainya. Apakah bergabung dengan pemerintah Prabowo Gibran atau ada di luar pemerintahan, begitu, Mbak. Baik.
Baik Bang Rifki, terima kasih atas perbincangan hari ini. Kita nantikan ke depannya nanti arah politik seperti apakah nantinya Nasdem benar-benar akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju ataukah nantinya akan benar-benar menjadi oposisi seperti PDIP begitu ya Bang ya? Ya, benar. Baik, demikian Tribuners obrolan saya dengan Bang Rifki di Tribun on Fokus hari ini. Sampai jumpa di Tribun on Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.